Saya ingin jelaskan adalah alur pemikiran. Bagaimana gereja hadir dalam sejarah dimulai dari sejarah penebusan yang tentu berdasarkan ketetapan Allah bagi umat pilihannya. Dalam sejarah dinyatakan Tuhan dan melalui Abraham yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim menjadi bapa orang percaya dari segala bangsa. Lalu lahir dan hadirlah Ishak, Yakub, dan melahirkan bangsa Israel. Selama 400 tahun lebih di dalam perbudakan, Israel sebagai bangsa belum memiliki suatu kebiasaan beribadah bersama. Setelah dibebaskan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan melalui hambanya Musa, diberikanlah oleh Tuhan pengajaran mengenai membangun kemah suci untuk mengajarkan firman, beribadah, dan menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemah suci hadir di dalam kehidupan bangsa Israel untuk menghadirkan kehendak Tuhan dalam bentuk kemah suci yang bisa diangkut, dibawa, sampai akhirnya selama 40 tahun. Lalu masuk ke tanah perjanjian, dipimpin oleh Yosua, lebih dari 410 tahun, masa hakim-hakim terjadi, kemah suci masih ada, bait Allah belum ada berdiri. Setelah Samuel sebagai hakim terakhir, lalu berdirilah sebuah kerajaan atas usulan dari bangsa Israel, lalu lahirlah sebuah kerajaan baru namanya Kerajaan Israel. Raja pertamanya Saul dari suku Binyamin. Namun, raja ini tidak taat, dan Tuhan sudah menentukan Daud sebagai raja. Setelah Daud menjadi raja di Yehuda, lalu dilanjutkan dengan dia sebagai raja di Israel, maka Daud memerintah sebagai raja di tanah Kanaan, di dalam kehidupan bangsa Israel, yang sudah ditentukan Tuhan sebagai umat Allah sejak keluar dari tanah Mesir, dengan perjanjian yang ditentukan berdasarkan perjanjian Abraham dan perjanjian hukum Taurat. Daud tidak diperkenan Tuhan mendirikan bait Allah, tetapi anaknya Salomo mendirikan bait Allah di kota Yerusalem. Selama lebih kurang 20 generasi, bait Allah itu berdiri di kota Yerusalem dengan pengaturan hukum Taurat. Ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran untuk ibadah bersama, untuk menyatakan kehendak Tuhan di dalam persekutuan umat Israel. Namun, tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara yang sudah memecah diri sejak Raja Salomo itu wafat, diserang oleh kerajaan Asyur, dan 10 suku dari kerajaan Israel Utara sudah tidak lagi memiliki identitas yang sewajarnya seharusnya sebagai bangsa Israel. Di bagian utara, tahun 586, ternyata bangsa Asyur dikalahkan oleh bangsa Babel dan menyerang kerajaan Israel Selatan, dan akhirnya Israel sudah tidak lagi berdiri menjadi sebuah kerajaan. Bait Allah hancur dan tidak berdiri lagi sebagai tempat ibadah. Dalam kehendak Tuhan, bait Allah dipugar kembali ketika seorang yang dari buangan, Nehemia dan Ezra, diberikan tanggung jawab untuk membangun tembok Yerusalem dan memulihkan bait Allah oleh Ezra. Tetapi tidak hanya bait Allah yang direnovasi, Ezra mendirikan sinagog. Inilah rumah ibadat yang nantinya menjadi cikal bakal gereja mula-mula di Yerusalem dan di berbagai gereja di Asia Kecil, Asia Besar, sampai ke Eropa. Sinagog. Modelnya mirip dengan gereja sekarang, ada tempat utama di depan, ada mimbar untuk mengajar, ada jemaat yang menghadap mimbar, dan ada pengajar yang mengkhotbahkan firman, dan ada puji-pujian. Sinagog inilah dimulai dari Ezra, dan ini diteruskan dari abad ke abad sampai kedatangan Kristus. Tetapi berbeda dengan bait Allah, khusus di Yerusalem, yang dimanfaatkan, digunakan, difungsikan sebagai ritual ibadah seperti yang ditentukan dalam hukum Taurat. Namun tahun 70 Masehi, bait Allah dihancurkan lagi oleh Jenderal Titus. Sampai sekarang bait Allah seperti yang dibangun oleh Salomo, atau yang dipulihkan oleh Ezra, atau yang dibangun oleh Herodes Agripa, sudah tidak ada lagi. Yang masih ada 3, yaitu sinagog di berbagai tempat. Bahkan di negeri kita ada sinagog juga. Dulu ada di satu kota di Surabaya, dan juga ada satu tempat lagi di Sulawesi Utara. Bukan hanya sinagog, yang kedua adalah kitab suci.
Ini juga menjadi tanda umat Allah. Ada kitab suci yang tetap dipelihara Tuhan melalui umatnya. Dan yang ketiga adalah umat pilihan Tuhan. Dalam perjalanannya, selama 400 tahun, orang Israel tidak ada kerajaan, tidak lagi ada nabi, tidak lagi ada raja, yang ada hanya imam. Dan yang mempertahankan 3 tradisi tadi adalah orang Farisi. Dan orang Farisi ini terus sampai sekarang masih ada dan hidup, itu yang mempertahankan 3 tradisi tadi. Sinagog, firman Tuhan, dan umat Allah. Namun, ada satu perbedaan revolusi keimanan ketika anak Allah, Yesus Kristus, inkarnasi menjadi manusia, mengajarkan tentang kerajaan Allah, menggenapi seluruh janji covenant Tuhan kepada Adam, Nuh, Abraham, Daud, semuanya digenapi di dalam Kristus, dan ia mengajarkan bahwa bait Allah adalah personal, individu, organis, perorangan, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib. Jadi, di sini ada satu pergeseran konsep. Tadinya berjumpa dengan Tuhan perorangan, seperti Abraham, Ishak, Yakub dengan mendirikan mezbah. Lalu ada perjumpaan dengan Tuhan secara komunal di padang gurun dengan kemah suci. Lalu ditegakkan bait Allah di Yerusalem dengan puluhan generasi raja-raja, sampai akhirnya habis. Lalu muncul sinagog, dan Tuhan mengajarkan bait Allah adalah kamu sendiri. Ini adalah suatu pemahaman pengertian gereja. Jadi gereja, embrionya, dasarnya adalah panggilan Tuhan untuk orang percaya, untuk setiap orang datang kepada Tuhan. Siapa yang percaya, diselamatkan. Bagaimana bisa percaya? Karena anugerah Tuhan. Anugerah secara umum dalam pemeliharaan hidup bangsa, dunia, alam semesta, dan anugerah secara khusus untuk umat pilihan dari sepanjang zaman, dari Adam sampai akhir zaman. Disatukan di dalam Kristus, dipimpin, dilahirkan oleh Roh Kudus, dan menjadi satu tubuh Kristus, bait Allah, kota Yerusalem yang baru, tiang kebenaran, umat pilihan Allah. Dan gereja yang didirikan, yang ditegakkan, dan dipelihara oleh Allah di dalam Kristus, yang terus diproklamasikan, diajarkan, dijelaskan, melalui 2 hal yang diajarkan Tuhan Yesus. Pertama, untuk melaksanakan mandat Injil, dan melalui pemberitaan Injil ada pemuritan, ada baptisan, dan ada persekutuan orang percaya dari segala bangsa, dari segala tempat di sepanjang zaman. Yang kedua, untuk mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam sejarah penebusan, menggenapi apa yang dinyatakan Tuhan melalui Adam, Nuh, Abraham khususnya, Musa, dan Daud, maka covenant perjanjian baru di dalam darah Kristus diselenggarakan melalui sakramen perjamuan kudus. Seluruhnya anugerah yang memimpin kepada anugerah. Gereja berarti adalah communio sanctorum. Ada natur gereja, ada karakter gereja, ada atribut gereja. Natur gereja saya sudah jelaskan, itu bicara tentang tubuh Kristus. Setiap orang adalah anggota tubuh Kristus. Saya, setiap orang percaya, di sepanjang zaman, di segala tempat, di segala situasi, itu adalah tubuh Kristus. Pribadi lepas pribadi kita adalah bait Roh Kudus, menyatakan kemuliaan Allah untuk memuliakan Kristus. Roh Kudus yang memberikan kita hidup dan kehidupan. Kita adalah surgawi Yerusalem, artinya kita bernatur Yerusalem surgawi. Kehadiran Tuhan, pemerintahan kerajaan Allah dinyatakan melalui hidup kita, sehingga ada keadilan, ada kesucian, ada kemuliaan Tuhan. Keempat, tiang kebenaran. Kita menegakkan kebenaran dalam segala situasi apapun sebagai gereja. Dari zaman ke zaman, di segala tempat, dalam situasi apapun. Kemudian kita umat Allah. Ini natur gereja. Dan setiap orang adalah gereja. Dan setiap institusi yang di dalamnya adalah orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan adalah gereja. Karakternya atau sifatnya daripada orang-orang yang disebut gereja, communio sanctorum, itu militan dan jaya. Orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, dalam berbagai denominasi, punya satu semangat militan dan berkemenangan. Gereja tidak kelihatan, itu artinya visible dan invisible, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi gereja secara institusional terlihat dengan beragam struktur organisasi, dengan beragam denominasi, itu terlihat. Ada gereja lokal, gereja universal, gereja besar dengan perjalanan sejarah yang beragam. Tetapi ada gereja yang invisible, yang tidak kelihatan. Nah, gereja inilah yang dinyatakan dalam sejarah penebusan. Karakter yang berikutnya, organisme, artinya gereja menghasilkan buah, memiliki kehidupan rohani yang hidup dan menghidupkan, bukan hanya institusional yang struktur organisasinya rapi, teratur, administratifnya oke, tetapi dia hidup dan menghidupkan. Itu karakter gereja. Lalu dari natur ke karakter ada atribut yang melekat, yang menunjukkan bahwa dia adalah gereja. Satu kesatuan iman,
satu Allah, satu penebus, satu pengantara, dan satu kesatuan dari seluruh umat Tuhan di sepanjang zaman. Semuanya brothers and sisters in Christ. Entah dia Katolik, entah dia Protestan, entah dia di dalam gereja lokal paling kecil, entah dia gereja lokal yang sudah besar, atau di seluruh dunia, tetap satu di dalam Kristus. Kepalanya Kristus, dan kekuasaannya datang dari Allah dan Roh Tuhan yang menaungi, menguasai gereja. Itu atribut gereja. Kedua, suci. Gereja menjalankan kehidupan yang suci. Suci perkataan, perbuatan, tindakan, apapun suci. Suci berarti tidak mau menajiskan diri dengan hal-hal duniawi. Suci berarti menyerahkan sendiri pada kehidupan yang betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Ketiga, berarti gereja itu memiliki satu kehidupan bersatu, tidak terpecah belah, universal, dimanapun menyambut siapapun yang di dalam anggota gereja menyebutnya saudara. Terlepas dia punya pemikiran denominasi yang berbeda, kalau dia memiliki pengakuan iman yang benar, menjalankan kehendak Allah yang tepat, dia adalah saudara di dalam Kristus. Yang terakhir, yang tidak tertulis, ialah apostolik, gereja menjalankan tugas-tugas penggembalaan dan pelayanan. Nah, ini semua disatukan dalam satu organisasi gereja. Jadi, dari organisasi gereja, kita menemukan ada pengajaran, ada sakramen, ada disiplin. Tiga bagian ini tandanya. Kalau gereja tidak menjalankan pengajaran melalui khotbah di hari Minggu, sekolah Minggu ada CD, ada katekisasi, ada pelayanan-pelayanan pembinaan firman Tuhan, itu bukan gereja. Kalau gereja tidak menjalankan sakramen, setidaknya sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus, itu bukan gereja. Dan kalau gereja tidak menjalankan disiplin, kalau ada jemaatnya yang melakukan kejahatan tidak dihukum oleh Tuhan, maka gereja harus mengambil satu tindakan disiplin mengekskomunikasi anggota jemaat yang melakukan tindakan kejahatan. Tetapi sebelum sampai ekskomunikasi, gereja harus mendidik, menasihati, menegur, memberikan pengajaran yang baik. Jadi gereja menjalankan kasih Allah sekaligus menjalankan keadilan Allah. Nah, di dalam sejarah kita bisa memperhatikan apa yang sudah saya sebutkan secara historis, dan saya sudah menjelaskan esensinya gereja yang nampak, persekutuan orang percaya, atributnya, tandanya, karakternya, definisinya, dan biblikanya. Itulah gereja dalam beberapa bagian prinsip yang perlu diketahui oleh setiap orang percaya. Bahwa saya gereja, kamu gereja, kita gereja. Kita adalah anak-anak Allah. Di dalam gereja, sebagai wakil kerajaan Allah, gereja bukannya kerajaan Allah, tapi mewakili kerajaan Allah. Seperti bangsa Israel dulu mewakili umat Allah, sekarang kita gereja yang mewakili kerajaan Allah. Kita tahu bahwa dalam pemerintahan Allah tentunya ada pejabat-pejabat gereja di sana. Ada rasul dan nabi yang memegang jabatan gereja mula-mula. Rasul itu yang memimpin gereja mula-mula, mengajarkan firman Tuhan. Demikian nabi-nabi yang telah menyampaikan kehendak Tuhan, firman Tuhan, nubuatan pada perjanjian lama. Dan kedua jabatan ini tidak ada lagi, karena sudah lengkap perjanjian lama, sudah lengkap perjanjian baru, sudah final Alkitab. Yang ada hanya penginjil, gembala, dan pengajar. Pejabat-pejabat gereja ini hadir sebagai karunia Roh Kudus untuk pelayanan, sakramen, pendisiplinan, dan memimpin jemaat supaya ada pemberitaan firman, ada pelayanan persekutuan, pemuritan, penginjilan, pelayanan sosial, dan menyelenggarakan sakramen-sakramen yang Tuhan tentukan. Para pejabat ini diurapi, diordain oleh Allah dari Tunggal Bapa, Anak, Roh Kudus yang mewakili kerajaan Allah. Dan kalau kita perhatikan, baptisan itu perintah Tuhan, dan tentu kita tahu harus di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dengan air. Ada yang dipercik, ada yang diselam, tetapi juga ada yang masih anak-anak, ada yang masih bayi, ada yang sudah dewasa. Yang pasti satu kali baptisan cukup, karena di dalamnya ada nama Bapa, Anak, Roh Kudus dengan air. Dan semuanya itu adalah sarana anugerah. Jadi tidak bisa dianggap sebuah ritual biasa. Ini adalah sarana anugerah. Lalu perjamuan kudus yang diperintahkan Tuhan untuk mengingat perintah Tuhan, untuk mengingat akan Kristus yang telah menebus umatnya, yang telah menjadikan umatnya anak-anak Allah. Ini bukan sekedar ritual, tetapi ritual diberikan oleh Tuhan sebagai sarana anugerah. Jadi jangan ini sekedar sebuah ritual, tetapi juga jangan pula kita tidak menggunakan ritual ini sebagai sarana anugerah. Jadi bukan menolak, dan juga tidak menjadikan ini sebagai sesuatu ritual sama seperti keagamaan lain. Nah, ini bagian-bagian penting yang dikaitkan dengan unsur-unsur pengaturan gereja. Lalu gereja secara individu perlu menyelenggarakan spiritualitas.
mulai dari kebergantungan kepada pimpinan Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dan menghidupi firman, mulai melakukan penyangkalan diri, sangkal diri, pikul salib, lalu kemudian kita fokus untuk melihat masa depan, menyaksikan Kristus dalam menyelenggarakan mandat Injil dan mandat budaya dengan memanfaatkan seluruh kapasitas pikiran, otak, rasio, anggota tubuh, indrawi kita. Dan itu dilakukan dengan tekun sampai akhirnya kita meninggal atau sampai akhirnya Tuhan datang kembali. Spiritualitas Kristen adalah spiritualitas karena Roh Tuhan melahirbarukan kita, karena Roh Tuhan memimpin kita menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam Kristus, yang menjalankan kehendak dan firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan di dunia pekerjaan, di dunia kita bisnis, di rumah, di kampus, di tempat-tempat bekerja. Harus sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan Kristen yang sejati. Tidak boleh ada dualisme, dualitas, dan kemunafikan atau kepanatikan. Spiritualitas Kristen bukan ritualitas, bukan keagamaan, tapi hidup yang betul-betul hidup di dalam Kristus.